kompleks ya. Kalau kita berbicara tentang perubahan iklim itu selalu melihatnya dari sisi internasional karena ini adalah masalah global. Jadi apa yang dilakukan oleh satu negara akan berdampak di negara lain, demikian juga sebaliknya. Internasional, masalah global. Kemudian yang kedua adalah interdisciplinary, multidisiplin, Multidisiplin, multi bidang. Makanya agak kompleks. Kemudian yang ketiga pastinya intergenerational. Jadi ini lintas generasi. Jadi kalau kita bicara mengenai krisis iklim, ini adalah lintas negara, lintas disiplin, dan lintas generasi. Boleh tahu apapun masalah teknisnya, apapun solusinya, perlu ada action dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu adalah mindset. Kita belum sampai mungkin Ibarat sebelum tangguh dari kalau Halo teman baik, jumpa lagi kita di obrolan baik, dan seperti biasa di obrolan bersama teman baik selalu menghadirkan orang-orang baik dengan bahan obrolan atau tema tentang hal-hal yang baik. Dan pagi ini di podcast kita bersama teman baik, segmen khusus ngobrol dengan orang pintar di Festival Golokoe atau Ngopigo. Dan beruntung sekali teman baik, saya hari ini saat ini bisa duduk bersama dengan orang yang luar biasa. Ketika kita ngomong perubahan iklim, pasti nama ini muncul. Kalau teman-teman buka browser di gadget masing-masing, buka kemudian ketik perubahan iklim atau climate change, pasti keluar nama beliau. Karena beliau salah satu tokoh nasional yang punya concern di isu-isu perubahan iklim, terutama terkait dengan peran dan aksi-aksi di tingkat anak muda. Dan seperti kita tahu, segmen ini memang dihususkan juga untuk teman-teman semua, teman-teman baik yang masih berusia muda dan yang bersemangat muda. Tidak hanya soal umurnya, tetapi juga semangat. Kita sambut Ibu Amanda Katili. Ibu boleh mungkin bisa perkenalkan diri, walaupun rasanya nggak perlu kenalan, tetapi karena sudah terkenal. Tapi saya kira menjadi penting supaya yang baru melihat obrolan kita bisa lebih lebih kenal lebih. Terima kasih teman-teman baik, betul ya? Betul, panggilan kita teman-teman baik. Teman-teman baik, saya Amanda Katili Niode, Direktur dari Climate Reality Indonesia. Ini adalah sebuah lembaga nirlaba yang kegiatannya adalah mengarusutamakan masalah perubahan iklim. Apa saja masalah perubahan iklim itu, kenapa terjadi, lalu dampaknya apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama, serta yang paling penting tentunya action, aksi apa yang harus kita lakukan. Tetapi selain itu, saya juga mengetuai sebuah lembaga nirlaba kecil juga, namanya Omar Niode Foundation. Kegiatannya adalah meningkatkan kepedulian masyarakat untuk pangan lokal, konsumsinya. Tentunya antara lain maksudnya untuk menyikapi perubahan iklim juga. Karena kalau kita konsumsi pangan lokal, Jadi penting akan supaya menyikapi perubahan iklim. ini menarik ya, baik. Ibu Amanda bergerak pada dua isu yang tadi kita coba gali. Apa hubungannya antara isu perubahan iklim dengan pangan lokal? Ibu di Omar Niode Foundation dan juga di Climate Reality Indonesia, Ibu ya. Dan Ibu tergabung dengan global gitu. Iya, Ya. Oke, teman baik, kita akan mulai obrolannya setelah kenalan. Ini ngeri-ngeri sedap sih Bu. Kalau ngelihat, saya selalu ngikuti Ibu di media sosial atau ketika ada seminar dan seterusnya. Terakhir yang kemarin ya teman baik, kami berkesempatan mengikuti seminar di Festival Golokoe yang bahas soal ketahanan pangan, kemudian ekonomi berkelanjutan dalam konteks perubahan iklim. Dan Bu Amanda jadi salah satu narasumber. Ada banyak catatan Bu yang saya lihat di presentasi Ibu kemarin. Satu misalnya bahwa persoalan iklim ini jadi satu bagian yang penting karena dia menjadi salah satu dari poly crisis yang Ibu sampaikan.
Nah, sebenarnya seberapa genting ini karena nggak kayak gini Bu ya. Kalau mungkin teman-teman ya, kalau jatuh gitu Bu, jatuh tuh langsung ngerasa sakit. Kita ngerasa ada memarnya, ada birunya gitu. Perubahan iklim ini terjadi, kita tahu faktanya banyak, tapi banyak orang yang nggak ngerasakan itu. Aku nggak, aku kan nggak. Padahal mungkin dia juga terdampak. Seberapa serius itu persoalan ini? Memang agak kompleks ya. Kalau kita berbicara tentang perubahan iklim itu selalu melihatnya dari sisi internasional karena ini adalah masalah global. Jadi apa yang dilakukan oleh satu negara akan berdampak di negara lain, demikian juga sebaliknya. Internasional, masalah global. Kemudian yang kedua adalah interdisciplinary, multidisiplin, multibidang. Makanya agak kompleks. Kemudian yang ketiga pastinya intergenerational. Jadi ini lintas generasi. Jadi kalau kita bicara mengenai krisis iklim, ini adalah lintas negara, lintas disiplin, dan lintas generasi. Nah, kalau ditanya seberapa penting, tadi masalah global, penyebabnya apa? Penyebabnya yang sekarang banyak dibicarakan adalah kegiatan manusia. Mungkin mohon maaf kalau saya boleh penyegaran sedikit ya. Jadi kegiatan manusia ini mengeluarkan gas-gas rumah kaca yang banyak gasnya, tetapi diekivalenkan dengan karbon. Maka kita sering dengar ada pasar karbon, perdagangan karbon, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan. Nah, kegiatan manusia ini mengeluarkan karbon yang kemudian membuat selimut bumi ini, atmosfer di bumi ini menjadi makin tebal. Kalau misalnya sinar matahari masuk, sekarang kan ini cuacanya cantik sekali ya, Labuan Bajo dan suhunya juga bagus sekali. Sinar matahari masuk, harusnya dia keluar lagi ke ruang angkasa. Tapi karena banyaknya gas-gas yang menyelimuti bumi ini, maka gasnya susah keluar lagi. Sinar mataharinya susah keluar lagi, sehingga buminya menjadi makin panas. Sekarang cahayanya harusnya nembus ke lapisan ozon keluar, ini balik lagi ke nembus ke atmosfer ke atas, tapi dia balik lagi ke bumi, jadi makin panas. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu adalah berbagai macam bencana. Kita sering dengar ya bencana-bencana. Apa sih bencananya? Banjir, longsor, peningkatan muka air laut. Kita bisa lihat ya. Kelihatan ya di latar belakang ini kita bisa lihat lautnya, jadi peningkatnya muka air laut. Kemudian juga cuaca ekstrim. Nah, itu sangat mempengaruhi ekonomi manusia. Pentingnya itu di situ. Dampaknya, kemudian bagaimana kita menyikapinya dan lain sebagainya. Tadi disinggung pangan, sebenarnya banyak penyebabnya. Pangan salah satunya. Kemudian fashion. Nah, ini. Dunia mode. Iya. Itu juga ternyata penyebab 10% perubahan iklim. Dia contribute 10%. Contribute 10%. Pangan 30%. Dari pertanian ya, maksudnya sama limbah. Dari hulu sampai hilir. Oh. Dari hulu sampai hilir itu penyebab perubahan iklim. Nah, kadang-kadang memang kan kalau kita lihat itu di kutub utara esnya meleleh dan lain sebagainya, itu kan memang tidak ada relevansinya ya sama kita. Tapi bukan hanya itu, ternyata perubahan iklim. Intinya yang seperti saya sampaikan tadi, peningkatan muka air laut, cuaca ekstrim yang memengaruhi pangan. Nah, yang terpengaruh itu siapa? Petani, nelayan, perimba. Perimba itu ya teman-teman baik, orang yang mendapat hasil dari aktivitas di sekitar hutan tanpa merusak hutan, percaya. Ya. Jadi itu kan semuanya kan bahan pangan kita, dan 50% dari gross domestic produk domestik bruto global itu tergantung dari alam. 50%. Alamnya mulai terganggu karena perubahan iklim. Jadi bisa dibayangkan betapa gentingnya. Kalau mau lihat datanya banyak, tapi kita lihat garis besarnya saja ya supaya tidak. Oke, Ibu, teman baik nih lebih clear ya duduk perkaranya itu seperti apa. Jadi perubahan iklim terjadi secara global, guys. Walaupun ya karena kita sering nonton TV aja Bu, saya misalnya melihat kutub es mencair masih jauh di kutub utara, kita kan di selatan gitu. Padahal dampak seperti hari ini kita rasa katanya El Nino sampai September dan
semua petani kan ya ketar-ketir, terutama di, saya kira termasuk di sini ya, Iya. di Manggarai, di NTT, even di Jawa gitu ya. Petani juga mulai khawatir karena tanamannya bisa terganggu. Nah, Ibu nyangkut dengan nyambung ke pertanian tadi, kalau kontribusi 30% bahkan passion ya. Boleh nggak sedikit Bu? Kalau yang passion saya agak belum kebayang nih. Enggak, karena kita yang nonton ini Bu, teman-teman baik itu pasti generasi yang fashionable dibanding Iya. saya maksudnya. Nah, ini fashionable nih, Oh lihat gitu, nih. iya ya. Ya Pakai tapi berlapis-lapis lagi ya. oh iya, Pakai karena outer. pakai outer Bu. Oh iya ya, saya juga fashionable. Nah ini sebenarnya pemaknaannya gimana Bu? Mulai dari baju terus apa atau seperti apa yang dimaknai? Jadi 10% itu kan ya, besar sekali. besar. Jadi memang kalau kita lihat eh, paling besar penyebab perubahan iklim itu adalah penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan tata guna lahan. Iya. Itu yang paling besar. Jadi penggunaan bahan bakar fosil untuk apa? Untuk energinya kan. Proses dari pembuatan tekstil atau pembuatan apparel dan lain sebagainya itu menggunakan energi yang cukup banyak, sangat tinggi bahkan. Lalu penggunaan airnya juga loh. Biasanya ini pakai jin nggak ya? Enggak, saya enggak. Untuk nggak pakai jin karena satu jin itu dia memerlukan air bersih ribuan liter. Untuk memproduksi Satu. Teman baik ini seriusan nih ya. Saya baru ngeh juga nih. Jadi setiap satu celana jeans itu ribuan liter. Ribuan liter. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan Iya. betapa sangat boros gitu ya. Iya, boros. Dan industri fashion itu begini, banyak yang saya bukan mengkritik generasi muda ya, tapi sebagian besar kita ini sudah tidak mode lagi gitu ya. Ini baju keluaran tahun lalu, kita mau yang baru gitu. Nah itu berganti-ganti dan 85% produk fashion, pakaian, baju, celana, tas, sepatu dan lain sebagainya itu 85% terbuang meskipun masih layak pakai. Karena dianggap sudah out of the date, Sudah outdated dan Iya, lain iya. apalagi di negara-negara empat musim ya. Iya. Nah itu masih ini sampai sebuah brand terkenal mengatakan di beberapa toko itu boleh dikembalikan kalau misalnya beli tidak cocok kembalikan, tapi banyak yang membeli produk fashion itu untuk Instagram dulu ya. Oke. Capnya ada di belakang Oke. lalu dikembalikan lagi, oh ini tidak cocok dengan kami. Nah itu apa artinya? Itu kan penggunaan energi. Iya. Dia packing, dia kirim dengan transportasi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya brand ternama ini membuat pojokan di tokonya. Oke, kalau mau foto-foto dengan Foto saja pakaian di situ. saya silakan dia Instagramable Iya. gitu. Nah itu dari sisi fashion. Kembali ke pangan, apa prosesnya? Tadi energi dan penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan tata guna lahan. Iya. Ya, perubahan tata guna lahan itu kan misalnya daerah yang benar-benar masih murni alami, kemudian dirubah apakah itu menjadi sawah, Atau apakah kebunan. kebun, perumahan, hotel dan lain sebagainya gitu Iya. ya. Atau di pesisir seperti ini yang tadinya mangrove. Mangrove itu kan menangkap karbon ya, Iya, betul. Banyak sekali, besar sekali. besar ya, dia bahkan 4 kali lipat dibandingkan dengan kalau kita menanam di daratan. Ditebang mangrove-nya, dijadikan apalah ya, industri. Nah, ketika kita mengobok-obok lahan itu, keluarlah itu gas-gas itu. Keluarlah gas-gas yang kita ekivalenkan dengan karbon yang membuat bumi makin panas. Jangan ini agak ini ya, bukan mengerikan ya, tapi perlu kita telah lebih jauh, perlu kita pahami lah ya. Maksud saya begini, dari awal jadi mulai penanaman, nah, itu kan dia sudah membuka lahan, Iya. kemudian menggunakan energi dan lain sebagainya. Lalu ketika panen ada food loss itu susut Hasil ya. Hasil Iya. panen. susut hasil panen, apalagi kalau pasca panennya kurang baik kan, Iya. itu keluarlah lagi semua Iya. gas. Pemanenan, kemudian pemrosesan, dia menggunakan energi lagi, kemudian pengemasan, apa yang digunakan Oh, ini banyak plastik tuh. itu dia, pengemasan,
lalu Penyaji- distribusi, betul. lagi-lagi energi, distribusi, penyimpanan. Pakai ini sebagian besar Penyimpanan. dari Indonesia. Ya, belum lagi kalau misalnya dia cold storage Ya. dan lain-lain. Lalu ketika dia di retail juga kan energi lagi. Lalu dikonsumsi. Kemudian dibuang. Nah, kemarin waktu di seminar kan Bapak Utusan Khusus Presiden untuk pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan ini mengatakan berdasarkan banyak studi juga Indonesia ini juga termasuk salah satu Nomor negara 4. Jadi saya kemarin dengar ya penghasil food waste. Jadi secara global 30% makanan itu terbuang, 30%. 30%. Padahal menggunakan resource dari sumber daya alamnya, Iya. more than Iya. 30%. Iya. Itu kan, jadi semua energi yang digunakan itu 30% terbuang. Padahal kalau melihat studi yang kemarin disebutkan itu dari PBB, 735 juta orang setiap malam pergi tidur dalam keadaan Dan lapar. lapar. Jadi memang waktu itu ada duta waktu UN Food System Summit, dia katakan kita memang mulai baik begitu ya untuk menambah, membuat, memproses bahan makanan dan lain sebagainya. Tapi paradoksnya itu, kenapa banyak orang yang Masih kelaparan. kelaparan? Belum lagi kalau kita pikirkan di masa depan, manusianya makin banyak, lahan pertaniannya Makin makin sedikit. sedikit, sumber daya laut misalnya juga biota laut juga akan makin berkurang. Karena apa? Makin asam samudranya Oke. dan makin panas Suhu air laut. suhu air lautnya, sehingga nantinya 80% itu akan susah berkembang, itu spesies biota laut. Nah ini kan sumber protein kita. Jadi Sumber sebenarnya protein yang sebenarnya sudah dibuat itu dikasih tinggal ngambil, dan nggak perlu melihara di dalam lautnya. jadi itu ditanya-tanya begini saya jadi merinding sendiri. Nggak, saya dari tadi udah membayangkan. Bu, ini lebih pelik lagi kalau kita apa namanya lihat konteks Indonesia. Teman baik, kita tahu bahwa di Indonesia lebih dari 60%. Kira data BPS 2013. Kita masih nunggu hasil sensus 2023. Lebih dari 60% itu adalah keluarga petani yang hidup di pedesaan. Dan angkanya makin naik ketika krisis kemarin. Karena kan sebagian pindah ke pedesaan ya, di kota ketika pandemi dan krisis ekonomi. Dan dari setengah dari itu data menunjukkan itu adalah petani muda yang ibu bilang tadi, yang lahannya makin kecil karena proses pembangunan, karena proses konversi dan seterusnya gitu. Nah, di konteks climate change ini, pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa yang terdampak itu ya kelompok-kelompok termasuk nelayan yang hidupnya memang menggantungkan ya hampir 100% dari kebaikan alam ini karuniakan ke kita. Nah, ini pun melihat tadi Ibu udah cerita, saya jadi agak membayangkan nih kalau nggak ada perubahan yang serius, tentu saja kita mungkin teman baik yang hidup di kota, ya kita ngerasain juga dampak. Tapi yang Ibu sampaikan, saya jadi agak membayangkan 5-10 tahun yang akan datang, atau bahkan 20 tahun yang akan datang, kalau tidak ada perubahan, bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang tinggal di pedesaan, yang menggantungkan hidupnya di alam. Itu satu hal juga yang sangat serius. Iya. Memang kadang-kadang kita jadi overwhelmed gitu ya. Terlalu banyak hal yang harus kita pikirkan, sehingga kadang-kadang saya mencoba melihatnya itu lebih holistik. Jadi siapa yang harus berbuat, siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau kita kategorikan, memang kita sebagai individu kita juga bisa lah ya berbuat apa yang bisa kita berbuat. Nanti kita bisa bicarakan lagi. Kemudian perusahaan ataupun organisasi seperti KRKP misalnya melalui podcast seperti ini juga bisa berbuat. Lalu tentu yang berdampak paling besar itu adalah pemerintah, karena pemerintah keluar dengan kebijakan. Tapi karena masalahnya ini adalah masalah global, maka harus mobilisasinya juga secara global. Jadi maka ada kesepakatan internasional yang kemudian harus diturunkan ke undang-undang. Jadi itu cara melihatnya. Lalu nanti tinggal
dilihat satu-satu yang mana yang kita mau fokus, karena we cannot do everything Yeah. all at once. Kita tidak bisa melakukan segala hal dalam seketika. Jadi mungkin dilihat satu-satu apa yang mau kita lakukan. Menarik juga. Ibu, ini obrolannya kalau terus-terusin makin jauh. Maksud saya, karena kita juga rasanya harus ngomong juga soal tadi yang terakhir Ibu bilang, soal peran-peran para pihak, dan government punya peran yang cukup besar karena bisa ngatur dengan regulasinya, dan kita bisa melihat banyak hal yang ya bisa kita katakan perlu kita perdalam dan lihat. Saya mau narik ke yang soal pangan. Hari ini kita bicara juga bahwa Ibu tadi bilang pertanian dan pangan itu contribute gede 30%, mulai dari persiapan lahan sampai ke meja makan, bahkan sampai setelah kita konsum gitu ya. Nah, ada hal yang menurut saya jadi penting. Ada teman-teman bisa mengatakan kalau begitu ya sudah memperpendek saja jarak rantai distribusinya supaya energinya semakin sedikit. Pada akhirnya kita kemudian memperpendek itu gimana caranya? Ya mau nggak mau harus larinya kepada yang disebut dengan pangan lokal. Nah, Ibu ngelihat gimana isu soal pangan lokal dan perubahan itu? Apakah ini satu jawaban gitu ya yang bisa kita tawarkan atau kita ambil? Karena hari ini, dan Ibu tahu juga, teman-teman baik juga tahu ya, Indonesia salah satu negara yang importir pangan terbesar, terutama yang gandum. Ya. Kalau kita mau jujur itu nomor 4 kalau saya lupa, angkanya di antara 10-11 juta ton per tahun, dan ngangkutnya dari Ukraina, itu luar biasa distannya yang panjang gitu. Ya, nah Ibu gimana ngelihat soal pangan lokal? Pangan lokal sebagai salah satu solusi ya untuk menyikapi krisis itu. Kalau kita lihat atau kita buat list, banyak sebenarnya apa yang bisa kita lakukan. Terutama dari sisi kita mengurangi gas-gas yang keluar itu, atau kita berusaha menyesuaikan ini. Nah, yang pangan lokal ini, kalau misalnya tadi di daerah situ dibuatnya, diproduksinya, kemudian dikonsumsinya juga di situ, jelas itu akan lebih sedikit gas-gas rumah kaca yang dikeluarkan. Sehingga ini memang merupakan salah satu solusi. Mitigasi, kita mengurangi, atau kita juga beradaptasi bagaimana kita menyesuaikan supaya dampak perubahan iklimnya tidak terlalu besar. Saya beruntung sekali bisa diundang ke acara Festival Belum Kue ini dan juga melalui FGD, karena ini bukan komunikasi satu arah, tapi juga sama-sama belajar. Saya belajar bagaimana pemuda-pemuda di NTT ini berusaha menyikapi krisis iklim yang terjadi dengan konsentrasi pada pangan lokal. Nah, ini daerah wisata, destinasi wisata terbaik. Tentu saja pangannya menyesuaikan secara internasional, makanan-makanan. Tapi teman-teman pemuda di sini mereka bisa menyesuaikan. Kita tidak meninggalkan tradisi kita misalnya, tetapi kita menyesuaikan dengan kebutuhan para pewisata misalnya. Contoh, kayak pizza, semua orang makan pizza. Kemudian di NTT ini juga kelor sedang diangkat, sehingga ada pizza daun kelor dan lain sebagainya, itu salah satunya. Tetapi juga yang penting itu adalah menggali lagi, mengidentifikasi apa sih yang ada di sini, atau unique selling proposition. Pangan di daerah ini unique selling propositionnya apa? Dan itu teman-teman di sini berhasil mengidentifikasi apa saja pangan lokal. Karena terus terang, demi status, demi prestise, banyak, bukan hanya generasi muda, banyak yang meninggalkan pangan lokal. Kan maunya yang branded, yang di luar negeri terkenal dan lain sebagainya. Padahal pangan lokal tidak kalah sehatnya dan nikmatnya. Nah, sehingga itu perlu diidentifikasi lagi, dan perlu diangkat lagi citranya. Itu sudah jelas pangan lokal itu akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan sendirinya menyikapi perubahan iklim. Tapi bagaimana caranya kita mengembangkan itu? Yes, jadi teman baik, selama ini kita selalu ngomongin itu soal pangan lokal. Hari ini saya kira kita dapat keyakinan yang lebih dari setelah Ibu sampaikan bahwa salah satu sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi emisi di pangan dan pertanian adalah lokal. Tapi memang challenge-nya itu Bu. Anak-anak muda sekarang, terutama ya generasi yang muda gitu, cenderung lifestyle-nya pengen
ke arah sana gitu, yang terkenal dan seterusnya. Berarti kan ada satu challenge yang penting ya, soal pangan lokal juga selain perlu dieksplorasi juga perlu dikembangkan dalam arti dari sisi kulineri gitu ya Bu ya. Itu syarat yang penting bagi anak-anak muda. Ya, jadi dan yang penting ini seperti di sini kan termasuk KRKP, KHT, Koalisi Pangan Baik dan lain sebagainya pendampingan. Ya. Ini memang harus ada support sistemnya. Dan teman-teman di sini juga generasi muda di sini mengatakan memang support system itu penting. Kemarin kami mengadakan IG Live, judulnya itu adalah kuliner Labuan Bajo di tengah krisis iklim. Menarik sekali. Nah, kemudian teman-teman ada 2 narasumber, Citra Kader dan SDP Iman, memaparkan atau bahkan memperlihatkan ya. Jadi melalui IG Live itu kita perlihatkan. Lalu teman-teman banyak yang hadir ternyata yang ikut ya dari berbagai daerah di Indonesia. Ada kiri-kiri sorghum dibuat oleh Evelyn. Mereka tanya, aduh mau itu beli di mana? Terus katanya, mari datang ke Ruteng cari. Manggarai ya. Iya, jadi lagi-lagi ya itu sudah diangkat citranya, tapi kemudian marketnya bagaimana gitu ya? Apakah dia melalui marketplace atau apa? Karena itu akan mahal juga kan. Ngirim dari Ruteng Bu ke Jakarta misalnya, itu lebih banyak emisinya ketimbang. Iya. Nah, ada teman saya mengatakan gini, dia pembina, kebetulan namanya Ibu Tantri adalah advisor dari Climate Reality Indonesia, membina 18.000 pelaku usaha perempuan di seluruh Indonesia. Nama organisasinya Womenpreneur Community. Lalu dia katakan pasar Indonesia ini masih sangat luas loh, dan manusia Indonesia ini tukang jajan. Untuk apa ekspor? Karena ekspor itu kan ribet gitu ya permasalahannya, belum lagi emisinya. Jadi ya pasar yang ada itu kita manfaatkan dahulu gitu. Ketimbang dimanfaatkan produk dari luar gitu. Produk dari luar dan repot juga. Nah, kiri-kiri sorghum kita angkat saja pasarnya dulu ya di sini. Di dalam, iya. Ibu, satu lagi nih yang penting saya nyangkut tadi, Ibu nyampaikan model seminar, kemudian FGD, diskusi langsung dengan publik, terutama anak-anak muda, jadi satu hal yang penting. Selama ini kita juga ngelihat sepertinya mungkin teman baik juga ngerasa ya ada, kalau saya sendiri ngerasa ada gap ya soal informasi dan pengetahuan kita terkait dengan perubahan iklim ini. Jadi seolah-olah kan ini ada di ruang yang tengah ke atas itu ya. Sementara di grassroots anak-anak muda di kota, terutama di pedesaan, yang memang dia hari-hari bekerja tadi dengan alam gitu. Ini ada gap yang cukup besar ya, apalagi dengan petani yang mohon maaf kita katakan sudah berumur kan juga akses informasinya terbatas. Nah, nyangkut dengan anak muda, apakah di Ibu tadi sampaikan Ibu juga di Climate Reality di Indonesia dan global ya. Ini memang satu cara bagi menurut Ibu jadi penting ya, mendorong anak-anak muda untuk lebih speak out, dan dia jadi jembatan yang tadi, atau seperti apa Ibu cerita sedikit soal peran anak muda di konteks ini? Tadi kan bicara ya, kalau perubahan iklim itu dia internasional, lintas negara, lintas ilmu, interdisciplinary dan intergenerational, lintas generasi. Dan memang harus dibangun critical mass-nya, harus lebih banyak yang memahami ini dan terus menerus. Nah, ada beberapa cara yang kami lakukan di Climate Reality dan juga di Owner United Foundation. Apa sih yang dapat kita perbuat? Kemarin saya sempat bicara juga di FGD bahwa ya saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan nggak punya kekuasaan. Gitu. Apa yang kita bisa perbuat? Banyak memang ternyata dalam bentuk partisipasi, dalam mengadakan kegiatan, dalam seperti ini bikin podcast dan lain sebagainya, membuat posting di sosial media, apalagi sekarang kan ya bisa viral dan lain sebagainya, itu mudah dilaksanakan. Kemudian juga tentunya menulis, berkoordinasi dengan media dan lain-lain. Salah satu yang kami rasakan sangat membantu itu kami membuat program sudah dari tahun 2011 namanya Youth Leadership Camp for Climate Crisis. Jadi pemuda dari seluruh Indonesia dikumpulkan selama 3 hari, waktu pandemi online semuanya. Belajar apa sih perubahan iklim itu, bagaimana kita bersikap, tapi terus konsisten berdiskusi di daerahmu apa masalahnya, apa yang bisa dilakukan untuk menyikapi ini. Tapi kemudian bukan hanya 3 hari itu, sesudahnya ada post camp activities. Sesudah camp itu melakukan apa
proyek apa yang akan Anda lakukan. Nah, itu nanti dibantu, saling bantu, ada mentornya dan lain sebagainya. Jadi tidak dilepas sendiri, tidak mungkin dilepas sendiri. Harus selalu ada engagement atau pelibatan dari organisasi pendamping tentunya. Dan itu ada jaringannya, dan mereka juga kalau mereka posting kemudian kita bantu sebarkan dan lain-lain. Jadi sosial media memang besar sekali. Dan itu di anak-anak muda kan. Dan Kenapa itu kemudian Omar Niode dan juga Klien Kreatif milih anak muda sebagai agennya dari ketimbang, mohon maaf saya mau katakan, bukan berarti yang sudah berumur tidak penting ya Bu ya. tetapi ya faktanya begitu kan, karena hari ini penyebaran informasi harus lebih kuat dan cepat lewat media sosial, dan itu dipegang anak muda ya. Gitu kira-kira. antara lain itu. Dan sebenarnya begini, kita tidak membatasi harus anak muda, tapi kan antusiasmenya besar ya. Betul. Antusiasmenya sangat besar, dan suatu saat mama-mamanya menuntut, kami juga mau dong acara buat mama. Berarti kan impact setelah anak muda bergerak ya Bu ya. Iya. Oke, teman baik, nih obrolannya saya masih pengen sebenarnya banyak hal secara terutama secara filosofis dan ideologis. Saya pengen ngobrol lebih banyak, tapi rasanya waktunya nggak cukup gitu ya. Karena dibalik perubahan iklim kemudian aksi yang didorong sebenarnya apa gitu, pertanyaan besar bagi saya ya. Itu untuk next podcast. Ya, saya kira kita bisa ketemu dengan Bu Amanda lagi, teman baik, di episode berikutnya. Karena pertanyaan mendasar bagi saya yang belum terjawab di sekarang. Tapi Kalau boleh ya, ini teasernya ya. oh, gitu saja. Oke. Kita boleh tahu apapun masalah teknisnya, apapun solusinya, perlu ada action dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu adalah mindset, Itu yang saya pola pikir. persis. 2 tahun saya mendalami sustainability mindset, pola pikir berkelanjutan. Nah, itu akan kita bicarakan dalam podcast. Yes. Tunggu teman-teman. Ini bukan janji yang nggak pasti ya, tapi kita berharap Ibu ada waktu mungkin bisa nggak di Labuan Bajo tapi bisa di Jakarta. Saya pikir di Labuan Bajo atau di mana gitu. Oh gitu ya. Itu Danau kan. Toba. Oh gitu ya. Boleh juga tuh Bu. Saya juga senang jalan gitu ya sambil mengeksplorasi pangan lokal sebagai tadi alternatif dan membangkitkan tadi ya Bu, semangat anak-anak muda. Bu ada pesan nggak? Tapi saya nggak banyak-banyak. Ibu pengen saya minta Ibu menyebutkan 2 kata saja yang membangkitkan semangat anak-anak muda, teman baik yang nonton obrolan kita, supaya ambil bagian dalam upaya menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan pangan lokal, tetapi menyelamatkan alam dan kehidupan serta masa depan kita. Ibu ada 2 kata saja. 2 kata bahasa Inggris, tapi ya kalau Nggak bahasa apa-apa, Indonesia mana? Youth matters. Jadi memang peran anak-anak muda itu sangat diperhitungkan. Oke. Youth matter, ingat-ingat ya. Kalian punya peran, teman-teman baik punya peran dan sesuatu banget. Kalau nggak ikut, kita bagian dari perubahan itu. Ibu bilang tadi perubahan iklim ada lintas generasi dan anak-anak muda akan jadi lead di masa-masa yang akan datang. Itu akhir obrolan, kalau Ibu bilang tadi teasernya ya, obrolan awal kita soal perubahan iklim, pangan lokal dan anak muda. Kita akan ketemu lagi di next episode dengan Bu Amanda Kartini. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih teman baik sudah menyimak. Ya, Ibu tetap sehat dan terus menjadi api yang pemantik obor kami, anak-anak muda, untuk terus menyala. Dan tidak hanya satu, kita berharap teman baik bisa menyalakan lilin kecil menjadi satu api yang besar dan menerangi Indonesia keluar dari situasi dan dunia keluar dari situasi yang sudah. Amin. Amin ya robbal alamin. Demikian teman baik, kita ketemu lagi di obrolan berikutnya dan tetap sehat, berbuat baiklah untuk alam, untuk dirimu dan untuk kehidupan di masa depan ini dan nanti. Terima kasih, dadah, terima kasih Bu.